Selamat pagi Bu Loren dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Bunhong, absen 5. Nama saya Justin dari absen 19. Nama saya Tasya dari absen 31. Nama saya Luis, absen 22. Nama saya Kristopan dari absen 7. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mendang Hamulan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mendang Hamulan. Kerajaan Mendang Hamulan berdiri di Jawa Timur ketika Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah. Nama Mendang Hamulan yang berarti Mendang, yang artinya adalah Mataram, dan Kamulan yang artinya pada awalnya. Adapun Kerajaan Mendang Hamulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10, dan ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama di Kerajaan Mendang Hamulan yang yang memerintah lebih dari 20 tahun, yakni dari tahun 929 Masehi hingga 949 Masehi. Kala itu rakyat Mendang Hamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak, seperti bisa memelihara bangunan suci. Terima kasih. Oke, pembahasan ini pun akan dilanjutkan dengan saya Justin. Di manakah letak Mendang Hamulan? Nah, awalnya itu Mendang Hamulan itu sebenarnya bukan Mendang Hamulan. Awalnya namanya itu Mataram kuno. Tetapi Mataram kuno itu berada di Jawa Tengah. Nah, mereka itu mengalami sebuah perpindahan. Mereka itu berpindah ke Jawa Timur, dan setelah mereka berpindah ke Jawa Timur, namanya pun kerajaannya berubah menjadi Mendang Hamulan. Nah, kenapa mereka bisa berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Saat di Jawa Tengah, mereka itu sering terlanda dengan bencana alam seperti bencana Merakau dan lain-lainnya. Makanya itu Mataram kuno pun berpindah ke Jawa Timur. Sejak dari itu namanya pun berubah menjadi Mendang Hamulan. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kerajaan Mendang Hamulan. Terdapat beberapa tokoh penting yang sangat berpengaruh bagi Kerajaan Mendang Hamulan, terutama yang tokoh yang sangat berpengaruh di Kerajaan Mendang Hamulan yang pertama adalah Empu Sindok. Mengapa? Karena Empu Sindok ini adalah pendiri dan sekaligus raja pertama di Kerajaan Mendang Hamulan. Selain itu, Empu Sindok juga menjadi raja dengan bantuan dari permaisuri Sri Wardani Pupi. Adapun Empu Sindok juga mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isyana setelah dinasti Sanjaya dan Shailendra. Empu Sindok juga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang raja kedua yang berpengaruh dari Kerajaan Mendang Hamulan. Raja kedua ini bernama Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa sendiri adalah raja keempat dari Kerajaan Mendang Hamulan. Kerajaan ini dipimpin oleh oleh menantu Empu Sindok, yaitu Raja Lokapala. Dan kemudian ada Raja Makutha Wangsawardhana. Raja Dharmawangsa adalah salah satu raja yang membuat kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Oleh itulah nama raja ini dimasukkan ke dalam salah satu nama raja yang berpengaruh bagi Kerajaan Mendang Hamulan. Di bawah kepemimpinannya, Mendang Hamulan mampu menyaingi Kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun, kesalahan dari Raja Dharmawangsa adalah ketika
menyerang kerajaan Sriwijaya sebab Medang Kamulan justru mengalami kekalahan. Bahkan Raja Dharmawangsa gugur karena serangan balik dari kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya adalah raja ketiga yang berpengaruh dari kerajaan Medang Kamulan. Nama raja ketiga ini adalah Erlangga. Erlangga sendiri ini adalah menantu dari Raja Dharmawangsa. Ia sempat melarikan diri ketika Medang Kamulan diserang oleh bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Erlangga sembunyi di hutan selama serangan terjadi, hingga pada akhirnya ia kembali merebut tahta dari kerajaan ini. Erlangga pun akhirnya dijadikan sebagai raja pengganti mertuanya dan diberikan gelar Rakai Halu Sri Lakeswara Dharmawangsa. Erlangga Teguh Ananta Wikramatunggadewa. Seperti mertuanya, Erlangga juga melakukan kesalahan ketika membagi dua kerajaan. Maksud Erlangga membagi kerajaan Medang Kamulan adalah untuk menghindarkan kerajaan Medang Kamulan dari perang saudara. Namun pembagian itu membuat kerajaan Medang Kamulan justru mengalami kemunduran. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berada di wilayah Sungai Brantas dan Sungai Begawan Solo. Ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Erlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya berada di muara Sungai Brantas. Terus pelabuhan Ujung Galuh itu pun dijadikan sebagai pusat perdagangan bahkan sampai level internasional. Prasasti Pusindok. Prasasti Pusindok tentunya adalah prasasti peninggalan Pusindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik mengenai Medang Kamulan semasa Empu Sindok bersama dengan Sri Wardani Puki prasasti itu ditemukan di Jombrang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Prasasti Kalkuta yang menjadi peninggalan dari Raja Erlangga. Prasasti Kalkuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, Empu Sindok. Selain itu juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. Selanjutnya adalah prasasti Anjuk Landang. Prasasti Anjuk Landang adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. Pembangunan Candi Plausan diperkirakan pada awal abad ke-9 Masehi pada pemerintahan Kakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu. Cara Candi Plausan dimulai sejak Kakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramawardhani. Walaupun hubungan percintaan mereka menimbulkan banyak keresahan dan penolakan diakibatkan perbedaan agama yang mereka anut, di mana Kakai Pikatan berasal dari kerajaan Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan Pramawardhani berasal dari dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha. Dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus Empu Sindok juga sangat peling mewariskan bukti peninggalan sehingga namanya seakan tenggelam dalam sejarah. Peninggalan dari kerajaan kuno berupa prasasti dan candi. Di antaranya ada prasasti Canggal. Dia itu menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang bernomor 723 Masehi. Menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjara Kunja. Yang kedua ada prasasti Kalasan. Dia itu ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta berangka 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta.
Yang ketiga, prasasti Mantiasih ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah, berangkat tahun 907 Masehi dan menggunakan bahasa Jawa kuno. Keempat, prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan, berangkat tahun 782 Masehi, ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Candi peninggalan Mataram kuno antara lain ada Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Prambanan, Candi Cambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, lalu ada Candi Sojiwan, Candi Barong, dan yang terakhir candi yang paling kolosal yaitu Candi Borobudur. Dan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, lalu pada abad ke-10 mereka pindah ke Jawa Timur. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Kerajaan ini kemudian beberapa kali pindah hingga sampai ke Jawa Timur. Pendiri Mataram kuno adalah Kakai Mataram Sangkratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 hingga 760 Masehi. Dan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Kekuasaan kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya dengan gelar Kakai Mataram Sangkratu Sanjaya dengan bukti prasasti Jagal dan Carita Parayangan. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu dengan bukti banyaknya pendeta yang datang berkunjung dan menetap di Mataram. Pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya Kakai Panangkaran. Setelah Kakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya memerintah Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Masa kejayaan Mataram kuno, dinasti Shailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinan menjadi masa keemasan kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai Semenanjung Malaka. Setiap perganti raja, keadaan kerajaan Mataram konon semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra atau Shailendra yang berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Setelah itu kerajaan Mataram dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini ilmu seni sangat berkembang dan dibangun Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Kakai Pikatan dan dinasti Sanjaya dari Pramodarwardhani dari Wangsa Shailendra. Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian. Selamat siang Ibu Loren, nama saya Pak Cipes 3. Ingin membacakan Raja Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. 1. Empu Sindok memerintah 928 sampai 947. Empu Sindok merupakan pendiri dinasti baru, dinasti Isyana, dengan bergelar Empu Sindok di Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Berita-berita memerintah Empu Sindok tampaknya kurang berkembang melalui prasasti Kalkuta sampai kemudian muncul nama Dharma Wangsa. 2. Dharma Wangsa memerintah 991 sampai 1016. Dharma Wangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya untuk merebut dagang laut Jawa dan berhasil menguasai Sriwijaya pada tahun 192.
Ketiga, Erlangga. Erlangga memerintah 1019 sampai 1042. Erlangga dinobatkan sebagai raja kerajaan setelah bertapa di hutan selama 3 tahun. Namun raja-raja dari kerajaan kecil di sekitarnya tidak mau mengakuinya sebagai raja. Erlangga menaklukkan kerajaan tersebut dan berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah pada tahun 137. Terima kasih Bu Loren. Siang.